Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari ChatGPT. Mungkin yang selama ini Anda ketahui bahwa ChatGPT itu biasanya referensinya palsu. Nah, sebenarnya di ChatGPT itu di dalamnya itu banyak ekstensi atau plugin. Nah, langsung saja ya. Silakan Anda buka ChatGPT. Nah, di sini Bapak menyarankan untuk menggunakan dua akun email ChatGPT. Kenapa demikian? Nah, karena kita memakai ChatGPT itu yang gratisan, jadi ada batas limitnya. Nah, jadi Bapak sarankan sebaiknya menggunakan dua akun email yang berbeda untuk dua akun ChatGPT. Nah, contohnya ini nih ya, Bapak baru buat email, ini satu email dan ini satu emailnya lagi. Nah, buka saja langsung website ChatGPT. Ini Bapak sudah login ya. Menggunakan email yang A3350. Nah, satu lagi, buka lagi ChatGPT-nya. Bapak juga sudah login. Nah, untuk loginnya sudah tahu ya pada video sebelumnya. Nah, di sini kita gunakan misalnya yang Andi77 ini sebagai chat GPT biasa dan yang ini yang A3350 ini sebagai chat GPT untuk mencari referensi yang nyata atau real. Nah, caranya bagaimana? Ini di chat GPT yang A350 ini tinggal dicari di kiri ini eksplorasi GPT. Nah, ketik di sini Scholar GPT. Nah, ini di sini ada banyak ya. Tapi sebentar. Nah, bisa dipilih yang ada gambar toganya itu. Biasanya di bawah, di scroll aja ke bawah, mau dia tuh. Nah, lalu di sini klik mulai obrolan. Nah, jadi ini yang akun ChatGPT A350 ini Scholar GPT dan akunnya Andi ini GPT biasa. Nah, contohnya seperti ini ya. Di ChatGPT biasa, kita misalnya mau membuatkan eh, outline, misalnya buatkan outline dari buatkan outline misalnya proposal skripsi bab 1 sampai 3 dengan judul misalnya pengaruh budaya digital terhadap terhadap kinerja Gen Z menggunakan Gen Z di enter ya metode buat misalnya metode kuantitatif kuanti nah buatkan online proposal skripsi. Nah outline ini nah cuman dari outline ini misalnya kalau seandainya ada misalnya panduan skripsi contohnya atau panduan PKL itu bisa diupload di sini ya. Jadi ChatGPT-nya itu lebih spesifik membuatkan outline berdasarkan misalnya buku panduan skripsi atau mungkin buku panduan PKL. Seperti itu contohnya. Nah, kalau misalnya tinggal diklik tambah aja di sini misalnya mau upload eh misalnya kita punya buku panduannya gitu. Buku panduan yang
ada di ketentuan prodi atau fakultas. Nah, tinggal ditambah. Nah, kalau ini Bapak mencontohkan yang tidak ada buku panduannya. Nah, ini tidak perlu dipencet ya, yang empat ini. Ini fungsinya ini setiap fungsi ini berbeda-beda. Jadi mungkin biasanya selama ini mungkin biar lebih spesifik atau lebih detail dipencet semuanya. Padahal tidak seperti itu menggunakan ChatGPT. Nah, lalu diklik di sini enter. Nah, di sini ada. Nah, kalau di sini outline-nya ChatGPT ini akan mencari secara umum gitu, yang biasanya digunakan sebagai outline dari proposal skripsi. Nah, ini ca- kita cari. Dia masih lama prosesnya. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah muncul hasil dari outline, nah, misalnya contohnya skripsi bab 1 sampai bab 3. Nah, di sini latar belakang ini kita kopikan dulu satu-satu ya, jangan semuanya ya. Nah, kebanyakan dari kita itu biasanya langsung main hajar semua bab 1 sampai bab 3 suruh ChatGPT-nya pikir. Nah, itu makanya kadang dari ChatGPT-nya itu bingung gitu atau jawabannya ngawur. Jadi, kita harus buatnya itu per bab gitu. Nah, ini tinggal misalnya di latar belakangnya tinggal di copy saja latar belakang ini, latar belakang masalah. Nah, kita buka di Scholar GPT, kita pastikan di sini. Nah, ini kita rapikan dulu, kita hapus spasinya. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh juga spasi di ChatGPT ini. Nah, lalu di klik shift enter ya, bukan langsung enter ya. Jadi kalau mau buat buat enter dia langsung menjawab. Jadi pencet di keyboardnya itu shift enter gitu. Lalu kita pastikan di sini misalnya eh, framework prompt. Nah, ini framework prompt ini didapatkan itu dari hasil dari ChatGPT juga ada yang namanya teknik teknik prompting. Nah, jadi ini biasanya kalau kalau biasanya nyari ngetik di ChatGPT itu misalnya perintah prompt itu maksudnya perintah ya, perintah yang diketik di sini. Nah, biasanya kalau kita buat perintah buat latar belakang, nah bukan kayak gitu, tapi dia harus detail dia buat seperti ini. Ini contohnya. Ah, Nah, ini kalau untuk teknik prompting ini akan Bapak jelaskan pada video selanjutnya. Nah, biasanya kalau ini contohnya dari outline yang di sini tadi. Hmm, ini outline ini kita copy. Nah, kita copy kan. Kita buka ChatGPT satu lagi kan tinggal di copy paste dirapikan. Nah, sini buatkan latar belakang penelitian kuantitatif yang disusun dari umum ke khusus karena kuantitatif itu kan dari umum ke khusus beda dengan kualitatif yang dari khusus ke umum. Nah, di sini kita suruh ChatGPT itu membuat faktual terkini seperti apa segala macamnya. Akhiri pertanyaan utama, tujuan utama penelitian serta manfaat yang diperoleh secara teoritis, praktis. Nah, tulis misalnya sebanyak berapa gitu. Misalnya sebanyak 10 paragraf. Nah, kita buat di sini sertakan eh, referensi dari artikel akademik yang dapat Anda akses diakhiri dengan daftar pustaka format apa 7. Nah, ini tergantung dari
ketentuan setiap prodi atau fakultas. Ada yang menggunakan format referensi Chicago, ada yang APA 6 dan segala macam gitu. Nah, biasanya kan diminta itu data 5 tahun terakhir. Buat sini dari tahun misalnya, dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, lalu diklik enter. Ini dilakukan di Scholar GPT ya. Nah, di sini ada sedang berbicara dengan konektor. Nah, ini klik izinkan gitu. Artinya ketika kita izinkan ini, maka ChatGPT ini akan eh, berbicara dengan Seeder.ai. Nah, izinkan. Jadi kalau misalnya belum muncul ini atau dia mungkin memberikan dua referensi, biasanya respon satu, respon dua, itu biasanya nanti referensinya palsu atau fake. Maka diulang saja copy ini, pastikan lagi promptnya ke sini. Tapi karena ini aman, maka diklik izinkan. Nah, ini karena kita tidak ngasih tema tadi jadinya adaptasi. Bentar. Coba kita stop dulu. Kita edit saja di sini. Kita edit di sini. Buat di sini judul judul penelitian. Kemudian hmm, ini tadi ya. Judul penelitian. Ulang lagi ya. Metode kuantitatif. Nah, kenapa kita ulang padahal di prompt sini kita sudah buat kuantitatif? Ya, agar si ChatGPT-nya itu tetap konsisten terarah dengan perintahnya, tidak ngawur atau melenceng kemana-mana. Kita kirim ulang. Sedang berbicara dengan konektor. Nah, izinkan ya. Ingat, selalu izinkan gitu. Nah, ini dia masih poin per poin dia ya. Padahal di settingan ChatGPT-nya pada video sebelumnya kita sudah setting awalnya itu tidak gunakan poin per poin, tapi ini tidak menjadi masalah ya. Nah, di sini Bapak cuma mengajarkan bagaimana menggunakan Scholar GPT. Nah, intinya apa? Di Scholar GPT itu referensinya itu eh, tidak fake, tidak palsu, asli. Nah, nanti kita buktikan. Berbeda dengan ketika Anda mencari ChatGPT biasa, kadang ada yang ada referensinya, kadang referensinya palsu gitu. Ini agak lama ya karena kita mintanya itu 10 paragraf. Nah, ini langsung sudah ada nih halaman websitenya. Nah, ini kita bisa cek, pastikan gitu. Walaupun sebenarnya ini eh, dipastikan referensinya asli, tapi kita itu sebagai seorang manusia atau sebagai orang yang berakal gitu.
Nah, kita harus memastikan apakah yang dibuat ChatGPT itu benar atau salah gitu. Bukan langsung main hajar aja, percaya langsung sepenuhnya dengan ChatGPT. Nah, ChatGPT ini ya digunakan untuk membantu, mempermudah kita dalam bekerja. Nah, biasanya kita mencarinya itu manual dengan Google Scholar atau cari di Google satu-satu. Nah, ChatGPT ini mempermudah kita agar lebih cepat mencari referensi. Nah, cuman ini yang menjadi catatan buat Bapak, ini jangan langsung di copy paste tapi di parafrase juga gitu. Jangan langsung di copy paste ke Word-nya gitu. Nah, tapi ini bisa menjadi gambaran untuk mempermudah Anda untuk dalam mengerjakan misalnya laporan PKL, skripsi atau tugas makalah gitu. Nah, kita buktikan ya ini kita klik. Nah, kita tengok judulnya. Factor affecting intention to state of generation. Si penulisnya Cheong, sama ya. Nah, coba kalau yang ini, from yours, sama juga. Nah, sama ya. Nah, dicek juga ini. Nah, cuman kalau seandainya ini, ketika misalnya link ini berbeda dengan judul ini. Nah, itu bisa saja di copy saja ini, dicari aja nanti di Google Scholar gitu. Jadi, Google Scholar ya. Google Scholar yang kayak Bapak tunjukkan menggunakan Skillspace tadi, memastikannya. Nah, ada ya. Nah, ini ada nih artikelnya. Nah, jadi ini insya Allah ada semua ya. Tapi kalau misalnya berbeda antara link ini dengan ini, nah itu kita harus ngedit ulang lagi. Maksudnya dipastikan lagi di Google Scholar-nya itu. Kenapa nanti? Soalnya ini kita akan copy paste lagi ke ChatGPT biasa untuk memperkaya paragrafnya. Karena biasanya di latar belakang itu kan nggak boleh sedikit gitu. Nah, nah, cara memperbanyaknya kan sudah Bapak tunjukkan di video yang video YouTube sebelumnya Skillspace itu cara pertama. Nah, cara keduanya itu juga bisa menggunakan ChatGPT ini di copy aja ya semua kecuali yang di bawah ini. Di copy, buka ChatGPT biasa, buka ChatGPT biasa. Nah, ini kita post. Oke, sebentar. Ini bisa kita ganti saja. Eh, kita balik lagi ke sini. Jangan gunakan terlalu banyak poin. Ini kan poin-poin nih. Nah, karena kan kalau di latar belakang itu kan kita nggak buat poin per poin, tapi semacam paragraf gitu. Dan di sini dia akan memperbaiki. Nah, ini nih nanti yang akan kita copy ke ChatGPT biasa untuk memperkaya kalimatnya. Jadi ini adalah cara kedua. Cara pertama itu menggunakan Skillspace untuk memperbanyak referensinya atau misalnya nih referensinya seandainya di ChatGPT ini ada yang fake misalnya karena ini gratisan. Nah, kita bisa ganti citasinya itu dengan Skillspace pada video Bapak sebelumnya. Kita tunggu saja dulu.
Nah, ini malah referensinya dari jurnal internasional malah lagi. Nah, itu tergantung dari prompt yang kita buat di atas karena tadi Bapak buatnya kan di perintah awalnya itu adalah eh, sertakan referensi dari artikel akademik yang dapat Anda akses gitu. Karena kan artikel akademik itu kan ada yang bisa diakses sama open access sama close access. Nah, close access itu biasanya berbayar dia. Nah, ini tinggal kita eh, copy ya sampai daftar pustaka. Nah, buka GPT biasanya tadi yang ada outline tadi pastikan ke sini. Lalu kita buat di sini pahami eh, ini, pahami ini. Kenapa kita harus buat pahami ini? Agar antara outline sama latar belakang ini ada konektivitas, ada hal yang nyambung gitu, nyambung antara eh, outline dengan isi dari latar belakang. Pahami ini eh, jika sudah paham cukup kata kata katakan ya. Nah, jika sudah katakan iya, nah di sini kita buat lagi misalnya eh, susun ulang paragraf di atas dari, kita ulang lagi ya, umum ke khusus karena kan dia itu metodenya kuantitatif. Pertahankan citasinya terbanyak paragrafnya. Paragraf misalnya kita mau buat 20 berjumlah, susun ulang paragraf di atas dari ruang khusus, pertahankan citasinya, perkaya, sorry, perkaya. Perkaya isinya paragraf berjumlah 20. Satu paragraf minimal harus ada 6 baris. Nah, satu paragraf itu ya biasanya juga di buku panduan ada ketentuannya, tapi mungkin biasanya antara 5 6 gitu. Nah, cuman kita buat saja minimalnya harus ada 6 baris. Nah, ini di ChatGPT biasa ya. Nah, biasanya kalau kita mau menggunakan Scholar GPT itu biasanya yang berhubungan dengan misalnya latar belakang, karena latar belakang itu kan kita harus mencari fenomena atau penelitian riset gap, misalnya penelitian sebelumnya itu membahas tentang tema kita tuh seperti apa gitu. Nah, tapi kalau dari batasan masalah, tujuan penelitian itu tidak perlu menggunakan Scholar GPT, cukup saja di GPT biasa. Nah, untuk di bab 2 itu kayak misalnya tinjauan pustaka atau kajian teori itu wajib ya menggunakan Scholar GPT karena harus ada referensi dari artikelnya gitu. Nah, selanjutnya itu kayak di bab 3 metodologi penelitian. Nah, itu juga kita menggunakan Scholar GPT karena di situ misalnya ada instrumen-instrumen misalnya kalau kayak kuantitatif itu kan biasanya kayak eh, uji-ujinya itu kan kita banyak mengutip dari Prof. Sugiono. Nah, itu kita menggunakan Scholar GPT.
Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalimat tadi itu bisa lebih kaya gitu dari yang sebelumnya. Misalnya eh, isinya tadi sedikit nih di latar belakang. Nah, kita bisa memperbanyak dengan cara yang kedua. Cara yang pertama kan sudah Bapak jelaskan pada video yang ski space. Untuk bab-bab selanjutnya ya silakan saja Anda improvisasi, gunakan yang namanya teknik framework prompt ChatGPT. Jadi ya kita tanyain sama ChatGPT itu berikan referensi eh, framework prompt ChatGPT untuk tujuan pustaka yang biasa digunakan mahasiswa dalam membuat skripsi. Nah, nanti dia akan merekomendasikan seperti yang Bapak buat yang ini, yang di sini tadi. Nah, kan biasanya kita buat, buat latar belakang dari penelitian ini. Nah, ini kan spesifik nih. Buat latar belakang untuk penelitian kuantitatif dengan susunan umum khusus, bla 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 bla. Ini hasil dari ChatGPT ini, dari yang namanya teknik prompting atau framework prompt ChatGPT. Nah, framework ChatGPT itu bisa juga kita gunakan untuk framework prompt yang lainnya juga. Framework itu kerangka kerja ya. Nah, prompt itu perintah gitu. Nah, misalnya kalau misalnya Anda mungkin mau membuat ide konten atau segala macamnya itu juga buat aja dari ChatGPT-nya itu perintah itu dulu baru nanti ChatGPT-nya yang mengarahkan promptnya seperti apa seperti itu. Nah, kita balik ke sini tadi. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Ini tadi yang chat Scholar GPT. Ini ada tulisannya kalau kita lupa kan sih banyaknya kita buka chat GPT ini tengok Scholar GPT. Ini chat GPT biasa. Nah, ini tinggal di parafrase saja dan di copy di Word. Demikian yang dapat Bapak sampaikan terkait tutorial menggunakan Scholar GPT. Semoga bisa mempermudah Anda dalam mencari referensi artikel yang valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.